Record dulu. Oke, tadi pertanyaannya apa, Mario? Kalau misalnya dari awal penyebutnya udah lebih dari 100 gimana? Contohnya, Mario. Misalnya 1/1/1/120 berapa persen? 120 sama Mario, sama aja. Jadi Berarti kalau misalnya bagi 1/120 berarti kita 1 bagi 120, Mario. Berapa ini? Kan 0 kan? 0, kan? 0, kan baru 0, ya, ya kan? Tambah 0 lagi, berarti 0 lagi, ya kan? ya, terus Tambah 0 lagi. Berapa berarti? 0 lagi kan? Nah, gitu. ya, Jadi nanti begitu, modelnya seperti itu. Misalnya kita ya. dapatnya berapa nih? Oh, kalau ini dapatnya berapa, Mister? Dapatnya 8, ya kan? 8 itu berapa? Berarti berapa? 0, kemudian 6, 9 kan? 0, Ya, 4, 0, 4, oh 40 ya, 40. Nah, nanti lanjutin lagi. Nah, ini hasilnya nanti kalikan 100, Mario. Kalikan 100. Oh, berarti hasilnya berapa, Mister? Ya udah 0,8%. 0,83. 0,8% kan? 0,83. Ya, Soalnya pokoknya kan, lanjutannya begitulah, ya kan? Yang iya, penting kan soalnya dia punya itu masih. berulang-ulang lagi nanti. Iya, betul. Nanti akan begitu terus. Jadi caranya seperti itu. Tetap tetap dibagi dengan penyebutnya, pembilangnya dibagi dengan penyebutnya, hasilnya dikalikan 100. Itu mencari persen itu seperti itu. Bisa mengerti? Ada pertanyaan lagi? Iya. Oke, Sir. Oke ya. Kalau misalnya, nggak jadi deh, udah deh kan kerjaan Udah. sama nggak jadi. Udah, Leon? Udah, intinya sama. Oke. Nah, terus kemudian ada poin kedua, nomor 2 ini. Nomor 2, sekarang kita punya materi kelas 4 lagi. Tetap materi kelas 4. Itu ada di bab 2. Ada di bab 2 kelas 4 tentang KPK dan FPB. KPK dan FPB nanti kalian akan bentuknya cerita. Diingat-ingat ya, bentuknya cerita. Mister akan kasih tahu dulu ciri-cirinya soal cerita yang berhubungan dengan KPK atau FPB. Jadi diingat-ingat, soal cerita yang menggunakan KPK atau FPB ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya. Tapi nanti diingat-ingat, soalnya tidak akan langsung diminta untuk mencari KPK. Carilah KPK, carilah FPB, nggak seperti itu. Tetapi nanti ada soal cerita, kalian harus menentukan itu pakai KPK atau FPB untuk menemukannya. Ya, contohnya yang menggunakan KPK. Mister kalau bilang sama kalian, yang menggunakan KPK, Mister. ya, Bro? Oh enggak, Mister, aja aku ngetes suara, Mister. Oh ya Ini udah, oke. baru mulai kan, Mister? Ya udah, tadi udah mulai sih, tapi nggak apa-apa, Bro. Lanjutin aja, Bro, ya. Kita belum Oke, lama kok. Mister. Oke ya. Jadi diingat-ingat, ini Mister lanjutin. Untuk menggunakan KPK, ciri-cirinya adalah dia akan ketemu lagi. Dia bicara tentang waktu yang akan datang. Itu KPK. KPK soal ceritanya pasti bicara tentang waktu yang akan datang. Ketemu lagi kah? Berenang bersama lagi kah? Atau mungkin main bareng lagi kah? Atau mungkin dia akan bekerja bersama lagi kah? Itu menggunakan KPK. Sedangkan FPB bicara tentang pembagian. Pembagian yang sama rata. Itu bicaranya tentang FPB. Leon punya 50 kue, 60 es krim, dia punya 50 kacang. Itu dibagi dengan orang-orang yang sama, itu berarti dia menggunakan FPB, ya. Dia sedang mencari menggunakan FPB. Jadi ingat-ingat ciri-cirinya, ya. Karena soalnya tidak akan semudah untuk menentukan dia KPK atau FPB. Oke? Nanti kita lihat soalnya. Karena di soal yang tadi Mister kasih ada KPK dan FPB. Oke, itu hanya ciri-ciri yang Mister kasih aja. Benda yang digunakan ketika KPK biasanya kalau nggak lampu merah, yaitu bus, mungkin les dan sebagainya, mesin pengharum ruangan, pokoknya yang bisa nyemprot dalam di setting waktunya lah. Itu nanti menggunakan KPK, ya. Lanjut ke nomor 3. Poin ketiga, nomor 3. Nomor 3, kalian akan bicara tentang materi kelas 4, masih kelas 4 ya ini ya, masih kelas 4 di bab 4. Materi kelas 4 di bab 4 tentang keliling dan luas bangun datar. Keliling dan luas bangun datar. Jadi nanti ada bangun datar persegi panjang, kemudian ada lingkaran. Lingkaran ini kelas 6 ya, cuman nggak apa-apa masuk ke sini sekalian. Bangun datar kan lingkaran, dan ada luas gabungan.
Ada Sir, saya gabungan. lupa cara cari keliling gimana sih, Sir? Oh, nanti aja kita bahas. Nanti kita bahas dalam soal aja. Soalnya yang Mister kasih tadi ada. Ada mencari keliling dan mencari luas juga ada. Nanti kita bahas. Jadi nanti kalian akan mencari yang namanya luas dan keliling bangun datar. Banyak ya ini ya, diingat-ingat ya. Cukup banyak bangun datar yang kalian pelajari. Ya. Oke. Kemudian ada juga yang mencari bilangan berpangkat 2 dan akar pangkat 2. Masih ingat mencari akar pangkat 2? Absolutely not. Masih. Masih ingat Nggak ya? ada. Coba. Leon udah lupa. Coba, Mister kasih. Misalnya Mister punya 225. Akarnya berapa? Ya, 5 enggak, 25 kok. bentar. 15 15, Mister. 15. 15. Caranya gini, Leon. Kalau kamu lupa caranya gini, Leon. Kalau bilang 15. berpangkat 2, pisahkan 2 angka terakhir, Leon. Ya, Pisahkan 2 angka terakhir. Oke? Ya. Lihat angka terakhirnya. Kalau lihat angka terakhirnya, dia itu biasanya kalau 5 cuma 1. Dia pasti yang bilangan berpangkat 2, yang dipangkatin 2, hasilnya punya angka 5 di terakhirnya. Itu hanya 5. ya, Hanya 5 kan? Berarti pasti Ya. angka terakhirnya adalah 5. Angka utamanya bagaimana, Mister? Dari sini, dari depan yang kita pemisah ini. Depan pemisah ini berapa, Leon? 2. Bilangan berpangkat 2 yang dipangkatin 2, hasilnya mendekati 2. Atau mungkin sama dengan 2. Siapa? 1 kan? Nah, Ya. gitu caranya, Leon. Lagi contohnya, akar dari, ini akar ya. Jadi jangan pembagian, ini akar. Akar dari 169. Tunggu. Aku ingat. 3 Tunggu. Oke. Berapa? Yang udah tahu? Bukan, Ada nggak, bukan. 13 Berapa? Bukan 14. 39. 13 13 13. Coba Ayah kita bener cek. 13. Nih, perhatikan. Pisahkan 2 angka terakhir. 1, 2. 1, 2 pisahkan. Ya. Kita cek angka terakhirnya, Leon. Bilangan berpangkat 2. Bilangan yang akar dipangkatin 2, hasilnya punya angka terakhir 9. Siapa dan siapa? Ada 2 nih. 3. 3 dan 3 sama 7 3 dan 2. 3 dan 7. Oh, iya. Ya kan? 3 dan 7 Mhm. artinya nanti hasilnya pasti kalau nggak ekornya 3, ya ekornya 7. Terus bagaimana menentukan angka pertamanya, Mister? Angka pertamanya kita tentukan dari sini, Leon. Yang tadi depan. Berapa nih? Bilangan berpangkat 2 yang hasilnya mendekati 1 atau sama dengan 1. 1 kan? 1. 1 ini kamu kuadratin, Leon. Dikuadratin. Berapa? 1 kuadrat? Ya, 1. 1. Taruh di sini. Taruh di angka depannya ini. 1 Ya. kurangin. Kurangin sama Yang tadi, yang ini kurangin dengan hasil pangkat 2-nya dari ini. Coba ulangin, Sir. Saya kurang ngerti, Sir. Oke, bisa ulangin. Bisa ulangin ya. Kita punya ekornya kan tadi udah tahu ya ekornya ya. Ekornya kita udah tahu ya ekornya ya. Kita punya ekor itu 9. 9-nya ekornya 9 ya. Jadi yang bilangan berpangkat 2, yang dipangkatin 2 punya ekor atau angka terakhirnya 9, hanya ada angka 3 dan angka 7. Betul ya? Betul ya. ya? Benar. Oke. Kemudian kalau sudah ya. tahu ekornya, kita sudah tahu ekornya, ada 2 nih. Kita milih 2 ini, kita nggak tahu pilihannya yang mana. Kalau kita bingung memilihnya, gini. Lihat angka pertamanya yang di depan pemisahnya. Ada angka 1. Bilangan berapa yang dipangkatin 2, hasilnya mendekati 1 atau sama dengan 1. Berapa? Ya, 1. 1 dong, ya kan? Nah, 1 ini, angka 1 ini kalian harus kuadratin. Berapa 1 kuadrat? 1 kuadrat berapa? 1. 1. Hasil kuadratnya taruh di bawahnya sini, taruh di sini, taruh sini. Kurangin. Angka di depan garis pemisah dengan hasil kuadratnya kalian kurangin. Berapa itu? 1 kurang 1 berapa? 0. 0 ya. 0. Kita bandingkan 0 dengan tadi angka pertamanya tadi berapa?
0 dengan angka pertamanya. 0 lebih kecil daripada angka pertama atau lebih besar daripada angka pertama? Kecil. Lebih kecil. Ini. Karena lebih kecil, angka keduanya ambil yang kecil. Ya benar juga. Jadi 13. Kalau hasil pengurangannya ini lebih besar daripada angka pertama yang di sini tadi, berarti kalau kalian lebih besar, berarti ambil yang besar. Paham atau belum? Paham. Paham ya? Ihim. Ingat-ingat ya, itu cara untuk mencari akar dari suatu bilangan itu seperti itu. Lanjut ke poin nomor 4. Nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Kelas 5. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini dari kelas 5 ya. Sama sih sebenarnya intinya pecahan dan pecahan. Tetap intinya pecahan. Ini materi bab pecahan. Cuma kalau kelas 4 itu hanya bilangan pecahan senilai dan seterusnya, pengubah pecahan doang. Kalau di kelas 5 itu sudah ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Mister hanya mengingatkan, diingat-ingat. Mister hanya mengingatkan, ketika kalian penjumlahan dan pengurangan pecahan ada syaratnya. Pecahan biasa. Pecahan biasa syaratnya adalah apa? Penyebutnya harus sama. Penyebutnya harus kalian buat sama dulu untuk mengurangi dan menjumlahkan. Kalau perkalian dan pembagian itu nggak usah pakai syarat itu, langsung. Perkalian langsung, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau pembagian bagaimana, Mister? Kalau pembagian itu jadikan dia bentuk pecah dari pembagian diubah jadi perkalian dulu, diubah dulu dari perkalian, kemudian yang angka pecahan yang belakang itu harus dibalik dari pembilang jadi penyebut jadi pembilang, ditukar. Pecahannya ditukar. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Ya. Kemudian kalau penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Penjumlahan dan pengurangan desimal ada syaratnya juga. Syaratnya apa? Ingat-ingat. Itunya penyebutnya harus sama sejajar. Desimal. Oh, di sini. Komanya harus lurus ke Komanya bawah. Lurus. Ya, komanya harus lurus ke bawah. Ya. Komanya harus lurus ke bawah. Kalau perkalian nanti kalau kalian kalikan, abaikan dulu di belakang koma, abaikan dulu, kalikan seperti biasa dulu. Setelah itu hasilnya hitung. Ya, ditambahkan nanti hasilnya itu dihitung. Dari hasilnya ini, oh, tadi perkalianku yang aku kalikan, bilangan desimal yang aku kalikan, total angka yang ada di belakang koma ada 2. Berarti nanti hasilnya juga harus punya 2 angka di belakang koma. Seperti itu ya. Jadi itu mengikuti dari total angka yang ada di belakang koma untuk bilangan yang kalian kalikan. Itu sama aja ya seperti ini ya. Pecahan, sama-sama pecahan. Itu syarat-syarat yang Mister kasih aja. Nanti kita latihan soal aja. Ya. Lanjut ke nomor 5. Skala dan perbandingan. Menganalisis gambar dan berkaitan dengan skala. Oh, berarti ini langsung skala. Menganalisis soal tentang perbandingan. Perbandingan itu nanti diingat-ingat. Kalau yang diketahui total, berarti penyebutnya pakai total. Leon punya 3, Valeri punya 4. Perbandingannya ya ini, perbandingannya. Total kelereng mereka sama dengan 7. Punya Valeri berapa? Oh, punya Valeri 3 tadi. Oh, berarti 3. Karena yang diketahui total berarti ini per total. Berapa nih? 3 tambah 4 berapa? Tuh. 7 dikali dengan totalnya yaitu 7. Ya udah, punya Valeri berarti adalah 3 kelereng. Inilah punya Valeri. Caranya seperti itu. Ya. Saya boleh diulangin lagi enggak? Oh, boleh. Misalnya Kok bisa ulangi ya. gitu, Sir? Kenapa? Bisa gitu. Ya, kalau perbandingan begitu. Perbandingan tuh misalnya Leon punya 3. Perbandingannya ya ini ya perbandingannya dibanding dengan punyanya Reinhard punya 5. Reinhard punya 5. Total kelerengnya Leon dan Reinhard totalnya adalah 40. Misalnya 40 ya, yang gede aja. Lah, Kok gitu? Totalnya 40. Total kelerengnya 40. Berapakah kelerengnya Leon? Berapakah kelerengnya Reinhard? Reinhard berapa tadi? gimana sih? Oh, jadi maksudnya di bagian 3 itu 3 itu dikali bukan 40. Iya. Jadi punyanya Leon Jadi- tadi berapa?
5 kan? Misalnya punyanya Leon 5. Oh, 5, Mister. Iya. Per totalnya berapa berarti mereka? Perbandingannya total berapa? 8. Dikali dengan Kali 40. totalnya 40. Ketemu deh punyanya Leon berapa kelereng tuh? Lebih kok gitu sih. 25. Jadi makin lebih mikir tau nggak? Caranya seperti itu. Paham atau belum? Answer. 8 per Paham belum? Kalau yang diketahui total, diingat aja, yang diketahui total berarti penyebutnya ini harus menggunakan total dari perbandingan. Total dari perbandingan. Kalau yang diketahui total, sebentar saya tutup ini dulu. Sir, maksudnya dapat total 40-nya dari mana, Sir? Itu soal, itu pasti diketahui dalam soal, Ren. Oh, Ini 40 dan nanti perbandingan ini pasti pasti diketahui ceritanya soal. totalnya sama dengan 40 gitu ya, Sir? Betul, betul. Jadi itu nanti ada soalnya, pasti di dalam soal ada. Jadi jumlah tambahin total di Bener ya, kali Sar? soal. Ya oke. Ya, diingat aja, total itu nanti 40 itu pasti diketahui dalam soalnya. Diketahui dalam soalnya. Oke? Bisa dimengerti? Ya. Tolong, Sar. Kenapa Saya nih? kurang ngerti yang aku kurang ngerti yang dapat 8 itu dari mana. Oke, kalau misalnya kita kan tadi punya Leon ini, yang 5 kan punya Leon, yang 3 punya Reinhardt kan? Nah, sekarang kita Aku cari punyanya bingungnya Reinhardt. kenapa angkanya 3 sama 5 totalnya 40. Ya itu perbandingan Itu Leon. ada Ini di dalam perbandingannya soal, Leon. itu ada di dalam soal. Ini perbandingannya Leon. Ini perbandingan. Ya Leon. Perbandingan kelereng Reinhardt dan Leon. Kelereng Reinhardt dan Leon itu perbandingannya ada 3:5. 3:5. Jadi maksudnya dalam 3:5 itu misalnya ibaratnya aja 3 isinya ada berapa gitu. Iya betul. 3 isinya berapa, 5-nya isinya berapa gitu. Jadi 3 kantong, satu-satu isinya berapa. Betul. Oh. Itu intinya seperti itu, ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi misalnya sekarang kita nyari punyanya Reinhardt. Karena yang diketahui total ya ini ya, karena pasti diketahui totalnya ini 40, diketahui totalnya 40. Berarti kalau kita cari punyanya Reinhardt berapa? Berarti 3 per berapa itu? 8. Tetap pakai total 8 ya, 8 sama dikali berapa? 40 totalnya. Dicoret-coret dapat 5, berarti punyanya Reinhardt adalah 15. Coba totalin Jadi dulu. bandingnya 10 berarti. 40, Sir. Ya kan, totalnya 40 kan ini? Gitu. Jadi perbandingan mereka Itu 40-nya pasti ada di soal kayak kan, Sir? iya, pasti ada di soal. Ini harus diketahui dalam soal. Iya. Kalau misalnya 40-nya itu punya Reinhardt itu gimana? Kenapa? Oh, kalau 40-nya punya Reinhardt boleh. Kalau 40-nya punya Reinhardt nanti kelerengnya pecahan. Nggak bisa. Jangan Sir, jadi 40 bagi 3. Hah? Iya, nggak bisa kan? Bagi Kan apa boleh segitiga nggak bisa kan? Kalau punyanya Reinhardt, misalnya Reinhardt-nya itu dia punya Reinhardt ya. Reinhardt itu punyanya adalah 30 misalnya ya. Dia punya 30. Berarti nanti untuk mencari kelerengnya Leon, berarti nanti gini. Leon berapa? 5. Ya kan? 5 per. Karena yang diketahui Reinhardt, pernya adalah punyanya Reinhardt, 3. Dikali dengan 30 punyanya Reinhardt. Punyanya Leon berapa nih? Punyanya Leon adalah 10 ya. Ini berarti punyanya Leon adalah 50 gitu. Paham Mario? Ya, Pak. Ya, jadi ingat-ingat, kalau yang diketahui total, penyebutnya menggunakan total dari perbandingan. Total dari perbandingan. Penyebutnya menggunakan total dari perbandingan kalau dia yang diketahui total. Kalau yang diketahui dalam soalnya diketahui punyanya salah satu, punyanya Leon atau punyanya Reinhardt, berarti penyebutnya menggunakan orang yang diketahui ini. Nilainya berapa dia? Bisa dipahami? Itu perbandingan. Terus skala. Begitu toh. Iya dong. Skala, ada segitiga skala namanya. Segitiga skala. Skala. Yang ini yang saya bingungin nih, Sir, yang skala-skala. Atasnya adalah jarak pada peta. Atasnya itu adalah jarak pada peta. Dan yang bawah ini adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya. Kalau mencari skala atau mungkin jarak ini deh.
Cari jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya berarti dia adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Skala. Oke? Oke ya. Misalnya nanti kita ada soal. Nanti kita bahas soal aja. JP-nya apa? Cari JP berarti skala dikali dengan JP. yang dicari JP. JS. Jadi Oh iya. kalian adalah JS ya, digantikan jangan salah. Kalau nyari skala sama dengan JP kali JS. dibagi JS. JP dibagi JS. Atas bagi bawah, diingat-ingat ya. Kalau segitiga itu JP atas itu dibagi jarak bawah. pada peta ya, Sir? Betul, jarak pada peta ya. Kalau JS, Sir? Jarak sebenarnya. Jarak sesungguhnya. Oke, Tapi Ren? ini nanti JPJS-nya pasti ada angkanya kan, bukan JPJS. Ada dong, gini. itu pasti diketahui. Kalau diketahui dua, kalau nggak JPJS berarti JP dengan skala. Atau enggak, kalau dicari JS berarti JP dengan skala. Kalau nyari JS-nya nanti gimana, Sir? Kalau nyari JS ya ini kan udah ada di sini. Nih. Yang JP-nya pasti diketahui, skalanya pasti diketahui. Itu pasti. Duanya harus Mister. diketahui dulu. Ya. Sir, berarti kalau misalnya itu ada soal, berarti ntar yang JP sama JC kan udah diketahui, berarti kita nyari skalanya, berarti ntar kita Betul. tinggal masukin rumus skalanya, Sir. Betul. Tinggal masukin aja. Oke, thank you, Sir. Ya, gitu Kita ya. masukin rumus Mister. skalanya nanti dijumlahin semuanya, Sir. Kok dijumlahin apanya? Jumlahin. Oh, enggak. Nggak ada jumlah di sini. Kenapa, Bro? Mister. Berarti itu kalau misalnya ke atas itu dibagi ke samping dikali. Oh enggak, atas Gitu dan ya? bawah. Atas dibagi bawah ya, Bro. Atas dibagi bawah, atas dibagi bawah. bawah. Kalau ke samping ini berarti di perkalian. Dia perkalian. Oke, Mister. Oke, kalau cari JP, JP-nya kan berarti kamu cross kan, JP-nya yang dicari. Berarti skala kali JS. Gitu. Atas bagi bawah, Baik, atas Mister. bagi bawah itu Ya, bawah betul. kali Atas bawah ya, bagi Sir? bawah. Betul. Kalau bawah dan bawah berarti perkalian. Ya. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Bisa? Sir, pasti nanti kita dikasih tahu berapa JP-nya, berapa JS-nya gitu kan maksudnya Iya, biar dikali. pasti diketahui. Dua itemnya pasti diketahui. Satu Jadi dicari. ini tinggal rumusnya aja kan. Betul. Jadi Kalau dua JS item nggak diketahui, dan gimana, lain-lain Sir? itu. Betul ya. Sir, Jadi nanti nanti rumusnya boleh ditaruh di grup nggak biar aku tinggal ngafalin. rumusnya kamu bisa sendiri dong, Yang Ren. JS JP. Itu kan ada. Kamu screenshot aja Len daripada nanti Mister taruh di grup. Udah. Nanti apa menggunakan segitiga ininya Leon. Pokoknya kalau yang atas bagi bawah gitu. Ya. Oke. Kalau kamu mencari JS berarti tutupin JS-nya. JS-nya tutupin. Oh, berarti JS itu adalah yang atasnya JP skala. Oh, berarti JP dibagi skala gitu. Cara memahaminya. Tutupin aja bagian yang kamu cari ya. Oke ya, lanjut ya. Siap ya, lanjutin lah ya. Jadi kita lanjut lagi ke Ya. nomor 6. Materi kelas 5. Jaring-jaring, balok, dan kubus. Nih. Berarti ini udah pasti ya. Yang keluar adalah jaring-jaring. Jaring-jaring, balok, dan kubus. Menganalisis jaring-jaring, balok, dan kubus. Berarti yang keluar nanti kalau nggak balok, kubus. Jaring-jaring Jaring-jaring itu yang kayak cara ngebuat kubus balok gitu ya, ya, Kak? betul. Yang kayak gini loh. Yang kotak-kotak. Ini Oh. loh. Nah, ini kotak-kotak ini jadi Ya. apa nanti? Ini kubus nih. Misalnya ini kubus nih. Kubusan begini kan kotak-kotaknya kan? Kebanyakan satu. Kebanyakan satu. Jaring-jaring itu rusuk bukan deh. Nih, jaring-jaring itu gini. gitu ya. Ya kotak-kotaknya ini ya kalau kamu punya kubus dipotong, dibuka, nah itu jaring-jaring namanya ya. Ini loh. Ini dia kan dia ada sisinya ini loh. Ya betul, bagian sisinya itu. Betul, Leon. Ya, itu nanti dibuka itu dari jaring-jaringnya bentuknya seperti apa gitu ya. Itu jaring-jaring nanti dipelajari baik-baik ya. Itu termasuk gampang loh, Mister. jaring-jaring karena tidak perlu hitungan ya. Bro, Nanti ada pertanyaan nggak sih yang kayak panjang keseluruhannya berapa, panjang segini berapa? Ada enggak, kalau nggak ada pertanyaannya di nggak sih? sisi berarti nggak ada.
Kalau nggak ada di Sir yang derajat gitu dong, Sir, nanti, Sir. ya nanti dulu kita bahas satu-satu dulu ya. Kemudian yang nomor 7 kita akan belajar tetap dari kelas 5 bab 4 yaitu penyajian data. Nih, tabel, diagram batang, diagram lingkaran, pokoknya ini sama dengan materi kalian kelas 6 di bab 7 ya tentang statistika. Statistika ini materinya statistika sebenarnya, statistika. Nanti akan membuat sebuah diagram dari data yang disajikan. Diagramnya mungkin diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, atau diagram piktogram. Diagram gambar ya, piktogram itu diagram gambar ya, piktogram ya. Sudah? Yang kedua, menganalisis pernyataan yang tepat berdasarkan diagram yang disajikan. Jadi, nanti akan ada sebuah diagram, kemudian nanti kalian akan menentukan manakah pernyataan yang tepat dari diagram yang disajikan tersebut. Misalnya minnya berapa, modusnya berapa, kemudian rata-ratanya berapa, selisihnya berapa, yang paling besar dan paling kecil. Nanti yang mana yang tepat. Nanti kalian menganalisis itu ya. Ingat-ingat. Itu. Kemudian yang berikutnya menganalisis rata-rata. Nah, ada dari diagram-diagram tersebut yang pastinya kalian akan diminta untuk mencari rata-rata. Tahu cara mencari rata-rata? Tahu mencari rata-rata? Tahu. Jumlahin dulu semuanya. Kalian jumlahkan dulu semuanya. Kemudian baru kalian bagi dengan ada berapa sih tadi data yang kalian jumlahkan gitu. Paham atau belum? Paham, Sir. Paham ya? Kalau datanya banyak, jangan langsung dijumlahin, repot. Kalau datanya banyak, kalian hitung aja. Oh, 80-nya ada berapa tuh? Ada 3. Kali. Kali 3. Ya kan? Sir, itu nanti Rasanya dikali, tambah habis itu dibagi. frekuensinya ditambahin, habis itu Iya, dikalikan, Sir, betul. hasilnya. Nah, nanti misalnya nih, oh, 90-nya ada 4, Mister. Oke. 100-nya ada berapa? Oh, 100-nya ada 3. Ya udah. Jadi 3. misalnya 90 kali 4, 100 kali 3, hasilnya ditambahin, ini habis itu untuk dikali frekuensi. 240. Ini dapatnya berapa nih? 360. Ini dapatnya adalah 300. Totalin ini yang hasil perkalian ini totalin. 0, 0, nabung 1 berarti ini 8. 9. 9 ini totalnya adalah 10. Oh, berarti rata-ratanya X bar-nya adalah 900 dibagi dengan 10. Rata-ratanya adalah 90. 90. Caranya seperti itu. Rata-ratanya seperti itu. Jadi bikin tabel atau mungkin kalau kalian bisa terbantu dengan tabel, itu menggunakan tabel aja. Lebih gampang kalau menggunakan tabel ya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Sir, Nanti gak usah akan- bawa busur kan besok, Sir? Bawa busur. Oke. Barangkali kalian gambarnya, kalau gambarnya diagram lingkaran gimana kalian mau gambar kalau nggak pakai busur? Saya nabung busur, Sir. Nabung busur. Oke, 10 Mister. menit lagi ya. Ini 10 menit lagi, kita nanti masuk lagi ya. Masuk lagi. Mister. Ya. Mister, Kenapa, Bro? nanti apa namanya? Kalau misalnya nggak bawa busur boleh pakai itu nggak sih? Apa tuh namanya yang ada itunya? Apa tuh? Ada apanya? Mister namanya tuh jarumnya, Jangka. iya, jangka. Kalau kalian menggunakan jangka tanpa busur, kalian tidak bisa menggambar diagram lingkaran loh. Beneran. Yang paling penting itu busur, bukan jangkanya. Derajatnya Pak, derajat. Iya. Karena kan derajatnya harus pakai Mister. busur. Jadi busurnya Oke, itu paling Mister. penting. Dibandingkan derajat, dibandingkan kalian menggunakan jangka, Mister lebih mengutamakan kalian harus membawa busur. Ya. Oke, Mister. dimengerti? Thank you, Mister. Ya, nanti diingat-ingat ya. Jangan lupa penggaris dan busur. Kalau diminta untuk menggambar diagram batang atau diagram lingkaran, diagram garis, diingat-ingat. Kan garisnya kan begini nih. Perhatikan, ya, kalau diagram batang, diagram garis, itu nanti kan garisnya begini nih modelnya. Nah, yang ke atas ini jaraknya harus sama ya, diingat-ingat. Jaraknya harus dibuat sama. Kalian bagaimana cara menentukan jaraknya, Mister? Lihat frekuensinya. Diagram lingkaran emang pasti ada, Sir, nanti, Sir. Nah, mungkin ada ya. Ingat-ingat ini Mister kasih tahu dulu. Kalau misalnya membuat diagram garis atau diagram batang, kalian pertama harus perhatikan frekuensinya dulu. Frekuensinya diperhatikan. Frekuensinya merupakan kelipatan berapa, Mister? Oh, kalau kelipatan 2 berarti nanti langsung pakai kelipatan 2. Kelipatan 2 itu dari berapa? Dari 2 kan? 2, 4, 6,
kemudian 8, 10 gitu ya, diingat-ingat ya. Jadi itu jaraknya tidak boleh berubah-berubah. Bisa dimengerti? Bisa, Sir. Ya, diingat-ingat ya, jaraknya tidak boleh berubah-ubah. Kalau Ini ikut berbedanya, garis aja deh, Sir. kalau 2 berarti 2 semua. Kalau 3 berarti 3 semua jaraknya. 0, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Bedanya 3 terus. Kalau 2 ya harus 2 pakai terus. Kenapa, Jer? penggaris. Kalau bikin diagram ini ya, bawa penggaris ya, Sir? Iya dong, karena Mister bilang kan, yang wajib di bawah adalah penggaris dan busur, ya. Penggaris dan busur. Oke, itu nanti Mister ingetin itu. Pokoknya intinya adalah itu. Jadi kalau membuat diagram batang atau diagram garis, intinya adalah yang naik frekuensinya tidak boleh berubah-berubah. Tidak boleh berubah-berubah ya. Sekarang aku mau belajar skala perbandingan sama yang derajat-derajat. Nanti kita lihat dari ini ya, dari latihan soal aja. Mister bahas Sir, dulu tentang volume ini. ada nggak, Sir, nanti, Sir? Ada. Sebentar ya, kita bahas dulu ya. Supaya jelas. Kamu kan sudah bisa baca panduan materi kan? Nggak perlu tanya ada apa enggak. Yang ada di panduan materi pasti keluar. Ya. Lanjut ke berikutnya. Nomor 8. Nomor 8 ini baru kita masuk ke soal untuk materi kelas 6. Operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Diingat-ingat. Negatif ketemu positif jadi apa? Negatif. Ayo. Negatif. Negatif ketemu negatif jadi apa? Jadi positif. Positif. Positif ketemu negatif jadi apa? Negatif. Negatif. Positif ketemu positif jadi apa? Positif. Positif. Ini harus perhatikan. Ini khusus untuk perkalian. Ya. Kalau ditanya selisih, diingat-ingat. Selisih itu misalnya Jakarta suhunya 32 derajat Celcius. Di London suhunya negatif 2 derajat Celcius. Berapakah selisihnya? 30. Selisih berarti adalah yang besar dikurangi yang 34. dikurangi yang kecil. Diingat-ingat yang kecil itu punya negatif loh. Ada negatifnya. Berarti dia kurangi negatif 2 derajat Celcius. Jadi berapa nih? 32. Diingat-ingat. Negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Positif. Ditambah 2. Jadi Tiga. selisihnya adalah 34. Yang ini gampang banget, Sir. Ini pasti akan saya incar. Ini pasti keluar. Jadi nanti kalau Anda tadi Mister dari awal udah bilang, cari dulu yang bilangan yang negatif-negatif ini. Cari dulu itu. Karena itu paling gampang. Mister, Diagram dulu. Jaring-jaring dulu baru di sini ya. Kenapa, Bro? itu berarti apa namanya kalau misalnya ada yang apa ini namanya negatif sama yang positif ditambahin gitu ya, Mister? Nggak ditambahin, Bro. Dikalikan ini. Ini perkaliannya, Bro. Ini khusus berlaku untuk perkalian. Ini kalau Oh, negatif gimana? langsung ketemu dengan negatif begini, Bro. Nih lihat nih. Negatif ketemu dengan negatif seperti ini, berarti ini berubah. Iya. Karena ini perkalian kan, Bro, sebenarnya. Ini Oh, berubah. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. positif. Begitu, Mister. Bro. Oke, Mister, thank you. Ya, Jar. Mister, Hmm. kalau misalnya semua bilangannya negatif, caranya itu gimana, Sir? Gimana, Jar? Kalau misalnya semua bilangannya itu negatif. Negatif. Negatif dikurangi negatif misalnya ya, Jar. Negatif kurangi negatif. Negatif 5 dikurangi negatif kan? Iya, Sir. Atau dikurangi negatif atau dikurangi 2 gitu. Gini, Jar. Dikurangi negatif, Sir. Dikurangi negatif. Oke, dikurangi negatif 2 ya, Jar. Dikurangi negatif 2. Berarti kamu ubah, Jar. Negatif 5. Nih, negatif ketemu negatif jadi apa, Jar? Positif. Positif. 3. Artinya apa? Kamu punya hutang 5, baru bayar 3. Hutangmu masih seberapa, Jar? 2 ya, Pak. Bukan 3 ya, Pak. Mau maaf. Oh ya, 3. Dibayar 3. Hutangmu masih berapa, Jar? Sir, Ya? itu bukan 3, 2. Oh iya, salah ya. Oke, thank you. Ganti. Bisa salah tulis. 2 ya. Punya hutang 5, dibayar 2, Jar. Hutangmu masih sisa berapa, Jar? 3.
Masih sisa 3 kan, berarti negatif kan? Utang kan masih negatif kan, Jer? Utangnya 3. Begitu, Jer. Oh, oke, Sir. Paham ya, Jer? Oh, bakalan berkurang ya, Sir? Iya. Ya. Oke ya, itu Mister. nanti kita lanjut ke ini. Oke, Kalista, kenapa, Kal? Kalau misalnya 30 derajat ditambah minus 2 derajat gimana? 30 derajat ditambah Minus. minus 2 derajat. Begini, Kal? Ya. Nah, lihat, Kal. Positif atau negatif, Kal? Jadi apa, Kal? Negatif. Nah, berarti 30 derajat. Dan ini negatif kan? 2 derajat. Berapa, Kal? 28. Nah, gitu aja. Oh, Gampang kan? gitu aja kan ya? Ya udah. Iya, gitu aja. Paham, Kal? Mister, Ya, Evelyn. kalau misalnya nanti ada perkalian atau pembagian minus gitu, Sir. Mm-mm. Misalnya angka positif dikali minus berapa gitu. Oke, kita coba ya. Coba contohnya dulu biar kalian nanti paham. Misalnya Mister punya negatif 5 dikali dengan 2 dikali dengan misalnya dikali lagi ya, dikali dengan negatif 3. Oke ya, gini ya. Kalikan dulu dari depan. Negatif ketemu positif. Ini kan 2 kan positif kan? Berapa? 5 kali 2 berapa? 10. 10. 5-nya negatif, 2-nya positif. Berarti negatif ketemu positif jadi apa? Negatif. Negatif 10. Dikali dengan negatif 3. 3 kali 10. 10 kali 3 berapa? 30. 30. 30 negatif ketemu negatif jadi apa? Positif. Positif. Ya udah 30 aja jawabannya. Oh, gitu. Oke, Sir. Paham ya? Kalau misalnya yang pembagian, Sir. Sama, pembagian sama, Evelyn. Misalnya, Oke. Mister punya 30 negatif 30 dibagi deh. Negatif dibagi negatif 3. Nih, Evelyn. 30 bagi 3 berapa, Kak, Evelyn? 10, Sir. 10. 10 kan? Positif dibagi dengan negatif jadi apa? Negatif. Negatif. Sama ya, perkalian dan Sir, kalau pembagian itu positif sama. ditambah positif gimana, Sir? Positif tambah positif ya positif aja. Apa susahnya? Kan penjumlahan biasa tuh kayak SD kelas 1. Kalau negatif tambah negatif ditambah negatif? Tadi kan udah Positif. Mister kasih tahu. Ini kan negatif positif Jadi tambah positif. negatif. Jadi tergantung nanti besar yang mana dulu. Ya. Oke, itu nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi supaya nggak terlalu panjang di sini ya. Kita punya waktu 1 menit lagi. Nanti kalau terpental masuk lagi ya. Karena kita belum latihan soal dan belum selesai pembahasan panduan materinya. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Kita akan bahas nomor 9, yaitu materi kelas 6 lagi. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ini nanti sama dengan materi kelas 5. Tetap pecahan, pengurangan dan penjumlahan pecahan.